di SMA Gurah juga pernah. Jadi Sabtu Minggu kita sampai ke tempat tatap muka, kemudian bertatap muka sampai selesai. Tapi semenjak adanya Corona sampai sekarang kita masih tetap menggunakan layanan bantuan belajar tutorial yang mana bantuannya itu berupa tutorial webinar atau web melalui Microsoft Teams seperti sekarang ini, tatap muka online. Prosesinya web itu ada web 1 sampai web ke-8. Untuk web ketiga ada istilahnya tugas tutorial. Ya, 1 tugas atau disingkat TT1 pertemuan 3 TT2 pertemuan 5 TT3 pertemuan 7. Harapannya setiap kali ada web, mahasiswa mengupayakan untuk hadir karena kehadiran ini juga merupakan salah satu bentuk penilaian. Di dalam tutorial itu ada 4 bentuk penilaian yang perlu dipenuhi oleh mahasiswa. Salah satunya adalah absensi. Sampean hadir itu sudah mendapat nilai 12,5. Berarti lek hadir ping 800. Ini sangat membantu mengangkat nilai yang lain. Kalau misalnya TT ini sampean atau materi yang lain hasilnya nilainya itu 80. Kalau nanti dikompilasi dengan absensi 100 otomatis kan mudah. Sebaliknya kalau sampean mengambil minimal 5 itu nilainya sudah lurus tengah. Sampean misalnya yang lainnya 90 rata-rata. Lek digabung harus tak lurus tengah kira-kira tambah atau kurang. Nah itu monggo dikondisikan sendiri-sendiri. Ya. Saya mengharap setiap tatap muka itu hadir karena punya punya nilai tersendiri yang nanti akan mempengaruhi nilai akhir tutorial. Terus yang kedua ada Learning Management System. Kalau dulu istilahnya LMS. Baru kemarin buka-buka toh, makanya saya minta Mbak, saya minta daftar namanya kelas ini TAP semester 3 untuk Kabupaten Kediri. Karena apa? Memang saya tidak pegang sama sekali. Itu akan muncul di LMS atau yang disebut sekarang si layar itu. Karena belum muncul, ya saya minta. Baru kemarin siang, jam piro ya saya tahu itu, begitu tahu saya share ke grup masing-masing mahasiswa untuk ditindaklanjuti. Seharusnya mahasiswa malam paling enggak buka mempelajari, membaca apa yang ada di si layar ya, sehingga nanti pada waktu ini web begini sudah punya bekal, nanti bisa dipakai untuk keaktifannya di dalam diskusi. Nah, kembali lagi pada absensi tadi termasuk nilai. Yang kedua, nilai yang kedua yang menjadi pertimbangan untuk menjadi nilai akhir, siapa ya yang tahu kira-kira nilai apa selain absen itu? Mungkin ada yang tahu. Nilai apa nih? Nilai tugas tutorial, Bu. Tutorial 1, tutorial 2, tutorial 3. Ya, ini dari Mbak Sapa. Yang jawab tadi siapa? Mbak Sapa. Resti, Bu. Resti. Mohon maaf ya kalau saya tanya jawab ini sing jawab ini mesti tak kayak biji. Kenapa?
Karena nilainya itu tidak cukup absensi dengan TT tutorial 1 2 3, tapi keaktifan. Keaktifan ya. Jadi yang ketiga keaktifan. Aktif di sini bukan berarti aktif masuk ping 8 tidak, aktif di dalam kegiatan tutorial yaitu diskusi, tanya jawab. Wes pokoknya aktif di sini berarti nanti nilainya lebih. Jadi setiap kali ada bentuk tanya jawab atau diskusi, mohon untuk menyebutkan namanya. Langsung saya tulis ini Mbak Resti. Nanti ada sendiri bagaimana saya memberikan penilaian akhir. Ya, saya lanjut. Setelah keaktifan, yang nomor 4. Satu absensi, ini wolak-walik ya ben enggak apa-apa ya. Absensi, yang kedua TT 1 2 3, yang ketiga keaktifan, yang keempat yaitu nilai partisipasi. Jenenge nilai partisipasi. Apa kuwi? Nilai partisipasi itu adalah nilai-nilai tugas di luar TT. Nilai tugas apa? Misalnya engko tak kayak IPR, garapan kan duduk TT, unggah nenggone si layar, itu nanti menjadi nilai partisipasi. Yes, paham ya? Ada 4 yang dipertimbangkan menjadi nilai akhir, yaitu absensi, TT, keaktifan, partisipasi. Nah, kalau sudah saya lanjut. Sekarang namanya bukan LMS lagi loh ya, tapi si layar. Alamatnya yongko iki podo karo iki, tapi cuma LMS-nya diganti si layar. Prosesinya di sana juga ada kamare to web 1 sampai to web 8. Untuk apa? Untuk diskusi. Ya, untuk penyerahan tugas, untuk dokumen-dokumen atau bisa juga video, foto. Nah, itu kita masukkan nenggone to web si layar. Di sini masih tertulis LMS, yang jelas si layar. Itu sekilas mengenai apa? Ini tadi. Orientasi tutorial dan belajar mandiri yang efektif. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Sudah paham ya? Saya lanjut. Nanti, enggak, sopo. Berarti kalau tugas partisipasi itu di setiap webnya, Bu nggih? Tergantung masing-masing tutor, ya. Oh, ngaten. Tutor itu ada yang suka memberikan tugas-tugas setiap selesai apa tutorial begini, tuh web begini, ada juga yang jarang-jarang, ada juga yang sekali-kali, ya boleh sesuai dengan tutornya. Tapi insya Allah kalau saya setiap akhir tutorial itu mesti ada tugas yang perlu dikerjakan, yang nanti juga diupload nenggone si layar ya, di tugas 1, tugas 2, atau tugas partisipasi 1, 2 sampai berapa nanti. Ya, jadi tergantung tutornya. Tapi memang seharusnya setiap selesai pembelajaran tutorial begini harus ditindaklanjuti dengan tugas-tugas yang nanti jenenge tugas partisipasi. Mbak siapa tadi yang tanya? Halo? Resti, Bu. Mbak Resti lagi, nggih. Oke, terima kasih Mbak Resti. Jadi seperti itu, nggih. Jadi tidak usah membandingkan kalau tutor itu ngene, tutor ini ngene, ya wis bene kita mempunyai cara, mempunyai mindset masing-masing, jadi tidak perlu ada perbandingan. Ayo positif thinking saja, kita maju bersama, saling memberi, ya. Saya juga belajar, sampai belajar saling memberi. Boh. Saya lanjut. Tugas-tugas yang harus dipenuhi sudah saya ponto-ponto, sudah saya bagi-bagi dari tugas tutorial pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 8. Ini terutama pertemuan 1, ini nanti sampean
mengidentifikasikan informasi rinci dari kasus pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasikan kelebihan dan kelemahan suatu kasus pembelajaran. Kemudian kasus saya piye ya. Memang kita itu nanti akan menjadi apa ya tadi anak semester 3 dari Joyoboyo ya, itu mengatakan, Bu, kayak kalau seperti ini kita itu kayak dokter ya, Bu ya. Dokter untuk mengobati pembelajaran. Iya, memang kita nanti seperti dokter ya, harus menganalisis suatu kasus. Kasusnya apa? Kasus pembelajaran. Tapi dokter kan menganalisis penyakit, gejalane piye, terus dadine piye dan seterusnya itu tugasnya dokter yang penyakit. Kalau kita tugasnya yaitu nanti bisa mengobati suatu pembelajaran yang tidak sehat. Sing tidak sehat ki sing piye engko didelok, nggih. Terus pertemuan kedua juga sudah mengidentifikasikan dan seterusnya. Pada pertemuan berikutnya ada pertemuan 3, jadi sudah saya pondok-pondok ya. Ini pertemuan ketiga itu tugas tutorial 1. Pertemuan kedua nanti kan pertemuan kelima tugas tutorial 2 dan seterusnya. Untuk tugas tutorial 1, 2, 3 saya berikan informasi nggih. Nanti kalau mengerjakan tatap muka dulu itu kan kita tatap muka 2 jam. Yang 1 jam untuk tutorial, menghabiskan materi, melanjutkan materi. Yang 1 lagi untuk mengerjakan TT. Nah, tetapi karena kita pakai web seperti ini, menghabiskan boleh ngarani wifi ne wis kok ngentekne kuwi ya. Makanya untuk pertemuan 3, 5, 7 walaupun ada TT tetap semuanya menghabiskan materi atau kita materi yang kita bahas. TT-nya di mana? TT-nya di luar web. Berarti mungkin malamnya, mungkin paginya ya. Tapi kalau TT untuk Bu Susana, TT itu misalnya hari ini TT. Nanti saya memberikan setelah web, berarti bengi. Misalnya jam 7 saya unggah nenggone si layar. Sampai buka, pokoknya saya ngunggah jam 7, sesuk bengi jam 7 harus sudah masuk semua ke si layar. Nengadai nengkono. Jadi kalau web itu hanya 1 hari 1 malam waktunya. Gak boleh ditawar. Di luar itu berarti gak iso mlebu sampean. Terus yang kedua, kalau tugas partisipasi itu saya beri kelonggaran. Kelonggarannya misalnya nanti malam saya beri diskusi, sampean ngunggah hasilnya yaitu H-1 tutorial. Berarti tutorial minggu paling lambat ya kuwi hari Sabtu. Harapan saya jangan mengambil paling lambat, ambil yang paling awal. 1, karena apa? Karena saya mempunyai kesempatan yang banyak untuk koreksi dan memberikan umpan balik hasil kerjanya sampean. Ya, itu yang utama. Jadi diupayakan waktunya kan jurang mungkin oleh saya dapat TAP lo 3 kelas, berarti saya harus koreksi sing padha kuwi 3 kelas uraian, kemudian nanti saya atau kita diskusikan bersama pada sesi berikutnya, ya, sesi 1 misalnya sesi 2. Lek iso jauh sebelumnya, siapapun yang lebih awal akan saya beri nilai tambahan. Baik itu partisipasi ataupun TT, ya. Wes rasa tak bahas lebih banyak untuk ini sampai TT 2 sampai TT 3 sampai ke 8 wes itu ya. So saya
keluarkan satu-satu lagi. Terus sekarang monggo kita mulai orientasi TAP. Beberapa hari yang lalu saya dibel oleh mahasiswa, salah satu mahasiswa yang kebetulan juga ikut TAP dan saya sebagai tutornya. Itu bertanya, Bu, materi apa sih TAP itu? Saya membaca modulnya loh kok bingung, kok campur bawur ngene iki, kok enek sing IPA dan seterusnya, saya bingung. Oke, enggak usah bingung. TAP itu sebetulnya perwujudan dari hasil belajar materi-materi mata kuliah sebelumnya yang terkait dengan pembelajaran yang kita kombinasikan, yang kita aplikasi ya, kita aplikasikan, diaplikasi, dikombinasi, digabungkan yang nanti untuk untuk menyelesaikan kasus, untuk menyelesaikan suatu masalah pembelajaran. Nah, sebelum kita orientasi TAP, sebelum kita melanjutkan, saya menuliskan ini. Oh iya, TAP itu singkatan apa ya? Siapa yang tahu? TAP itu singkatan apa ya? Tugas akhir program Ibu. Namanya siapa ini tadi? Dwi Agustin, Bu. Bu? Dwi Agustin. Dwi Agustin. Pak Denny juga menjawab tadi. Siapa? Denny. Nggih. So, tak tulis pokoknya nanti sing wakai ya mesti bijine wakai maksimal. Oke, sekarang saya tulis di sini. Pada akhir tutorial, mahasiswa diharapkan dapat 1, 2, 3. Iki apa to jenenge ngene iki? Pada akhir tutorial, kalau sampean di SD, pada akhir pelajaran siswa dapat bla 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 bla. Jenenge apa iki? Tujuan pembelajaran. Wes, kok oke sing jawab ya wes ini ya. Inilah tujuan tutorial ya. Kalau tujuan pembelajaran di SD, oke, tujuan tutorial. Jadi sebagai guru, ini saya menyampaikan ini harus dikerjakan ya. Sebagai seorang guru itu kalau mau mengajar jangan lupa salah satunya pada kegiatan awal itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Syukur kalau di kelas itu ditulis. Contohnya, pada akhir pelajaran diharapkan siswa dapat menghitung luas atau keliling persegi. Yang nomor 2, siswa dapat menghitung luas persegi. Tulis sendek kono. Karena dengan menulis tujuan itu guru itu tidak menggok lek cara wong mlaku ngono. Jadi lurus tujuane kuwi. Ya. Tapi lek lunga iki lho padha karo lunga lek ora roh tujuane. Wis teko terminal. Aku meneng ndi numpak bis barang balik rono. Tapi kalau dari awal kita punya tujuan ke Surabaya, berarti saya harus naik bis ini. Tapi lek ra ndek tujuan wis teko terminal, aku arep nang ndi ya? Wah iki kok bisa apik wis numpak iki ae bakne teko Ponorogo. Walah aku ora pengen ning Ponorogo lho balik neh. Kan kacau, makanya harus menuliskan, wajib ini menuliskan tujuan pembelajaran di kelas ya, disampaikan. Ini saya sampaikan juga. 1, menerapkan konsep tutorial dan belajar yang efektif dan mandiri. Aku kan wis menyampaikan konsepnya tutorial dan belajar yang efektif dan mandiri. Tapi tidak saya bahas secara rinci karena sampean bukan mahasiswa baru. Mahasiswa baru pun yang USNB juga sudah dibahas ya. Mahasiswa baru ya diperpanjang. Tapi karena sampean sudah semester 3,
Cukup garis besarnya seperti yang saya sampaikan tadi. Ngerti aja. Oh, harus belajar mandiri. Kalau tuh 8 kali pertemuan seperti ini. Kalau diisi layarnya 8 kali sesi itu harus seperti ini, ngerti aja. Oke. Yang kedua, melakukan identifikasi informasi rinci kasus pembelajaran. Jadi mengidentifikasikan, mengelompokkan informasi yang rinci, yang poin ya, dari kasus pembelajaran. Kasus pembelajaran gue lek nganu piye Bu? Saya umpamakan begini. Sampai itu nanti jadi orang, jadi guru atau senior yang masuk ke kelas untuk menyelenggarakan supervisi. Nah, pada waktu menyelenggarakan supervisi kan nulis iki Bu Ida sing ngulang kelas loro, mata pelajarannya ini dan seterusnya ya. Jadi informasi rinci yang pokok, yang poin-poin ditulis. Sampean harus bisa nanti. Setelah saya sajikan kasus, sampean harus ngulei informasi rinci. Nanti caranya bagaimana engko tak warai. Yang ketiga, melakukan identifikasi kelebihan dan kelemahan suatu pembelajaran eksak dan non-eksak di SD. Goleki kelemahane pembelajarannya Bu A, Bu Ida. Oh ya kelemahane tidak menyusun RPP. Tidak menggunakan misalnya media dan seterusnya. Ya. Itu jadi kekuatannya apa? Bu Ida menggunakan media variasi. Atau metode bervariasi. Bu Ida menggunakan media pembelajaran dan seterusnya. Jadi nanti ada caranya piye nanti saya beritahu. Oke. Sebelum kita menginjak itu, kita lanjut dulu. Ya, kita perlu tahu apa TAP itu. Taunya hanya singkatan saja, yaitu tugas akhir program. Tugas akhir program itu khusus diberikan untuk mahasiswa program sarjana atau S1, yaitu sarjana yang sudah menempuh akhir semester keri-keri. Tidak ada TAP diberikan semester 1, semester 2, semester 3 itu tidak akan ada. Karena hanya mahasiswa semester akhir yang sudah memenuhi syarat. Syaratnya apa sampean sudah tahu dan bisa dibaca di modul ya. Terus nyapa kok harus semester akhir? Tadi sudah saya katakan bahwa TAP itu materi tentang kasus. Lelek tentang kasus dari dokter pembelajaran kuwi lek ra duwe ilmune goleki kasus menemukan kuwi yo gak iso. Lah ilmune kondi, ilmunya yang sudah dipelajari pada materi yang sebelumnya. Siapa yang tahu kira-kira materi apa yang mendukung yang akan kita aplikasikan di dalam TAP itu materi apa ya yang sudah kita pelajari? Yang tentunya materi dengan PTK, Bu. Nama. Soalnya oke Kingko, nanti bisa banyak mahasiswa. Atau saya tunjuk ya. Faradita, salah satunya. Faradita, bisa? Di Faradita. Ada enggak Faradita? Renek dong. Ada enggak Faradita? Oh, Faradita kayaknya ini lho ya, yang saya sering cari renek neng di. Coba Mbak Dian Nurma. Mbak Dian. Iya, Bu. Ayo. Saya.
Yo, Mengenai TAP. ulangi. Tugas mahasiswa program S1. Tugas dalam bentuk permasalahan, kasus-kasus, pertanyaan. Pertanyaannya Terus pertanyaannya apa tadi? maaf Bu, tadi kurang jelas suaranya. Nah, berarti orang nggak teknik yo. Nanti. Oke, gini. Mengapa yang saya tanyakan kok TAP itu diberikan pada semester akhir untuk mahasiswa? Kok ora dikekne tidak ada diberikan semester 1, semester 2 itu tidak mungkin. Tapi diberikan pada semester akhir. Kenapa? Karena kita itu mengimplementasikan ilmu-ilmu mata kuliah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang mana mata kuliah itu terkait dengan bidang pembelajaran. Kira-kira mata kuliah apa saja yang mendukung kegiatan pembelajaran TAP itu mata kuliah apa? Ini loh Mbak. Yuk. Mbak. Apa Mang? Mbak Dian. Atau mungkin ada yang lain? Ayo monggo, disilakan. Pembelajaran PKN, Bu. Ada pembelajaran IPS. Andini, Bu. Mbak Andini, ya. Dulu sampean pernah mempelajari modul pembelajaran PKN, Bahasa Indonesia, IPA, terus apa IPS, apa nasita ya? Matematika. Itu eksak atau non eksak itu mendukung. Di sana sampai diwarai carane mulang IPA itu bagaimana, metode yang dipakai cocok apa, medianya bagaimana, langkahnya bagaimana, itu sudah dipelajari. Nah, kalau sudah roh ilmunya, terus nanti melihat guru, loh mulang IPA kok ngono toh, mulang matematika kok ceramah tok toh, kan enggak boleh. Nah, itu kan tahu. Nanti akan bisa menemukan informasi-informasi rinci. Oke. Terus selain Mbak Andini, mungkin ada lagi apa nih? Langsung Siti pelajaran evaluasi pembelajaran, strategi pembelajaran, Ibu. Siapa lagi namanya? Resti, Bu. Mbak Resti, ya. Bisa strategi pembelajaran. Lah lek ora ngerti strategi pembelajaran, gak eruh kuwi nggih strategi apa, nggih metode apa, nggih media apa, ndak tahu. Nggih. Apa nemeng? Sampai nyebut apa Mbak Resti selain itu? Evaluasi pembelajaran. Ya, evaluasi pembelajaran. Lah nyapa kok penting? Lah ya toh, guru itu kudu menguasai evaluasi. Carane gawe soal ya kudu iso ya. Bobote soal ya kudu ngerti. Nyusune A, C 1 2 3 yo ero. Karena tidak semua orang loh iso gawe soal yang sesuai, yang bobotnya juga sesuai, yang nilainya sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Jadi ora gampang gawe pilihan ganda, opsene kudu piye ya ta? Kudu sing misalnya hurufnya harus bagaimana, optionnya itu kalau misalnya tahun yang harus ditulis dulu tahun berapa, tidak boleh acak-acakan. Nah, itu harus punya latar belakang ilmunya evaluasi, kurikulum. Loh kok kurikulum, Bu? Ya, karena kurikulum di situ nanti juga memuat tentang silabus. Ayo ngerti apa ora silabus? Terus RPP, kudu iso nggawe RPP di situ kita pelajari. Ya. Bisa juga pokoknya, yo siapa yang bisa? Saya Bu Siti Nurlaila Tukodaria, Perspektif Siapa, Mbak? Pendidikan. Mbak Lail.
Titi Nurlailatul. Titi nggih. Mungkin Nurlailatul. mata kuliah pendukung yang lain, misalnya perspektif pendidikan di SD, ya, betul. PKP, pengantar pendidikan, dan perkembangan kurikulum mungkin. Nggih. Perkembangan kurikulum nggih. TAP mau kok TAP? Apa tadi? PKP kok iya karena PKP itu kan sampean pengalaman ya. Di situ kan sampean mulang digoleki toh kelemahannya di mananya apa kok bijinya biasanya nilai yang paling banyak itu yang dipakai. Nilainya kok enggak maksimal itu kenapa yo? Nah, ini sampean kan menganalisis. Kalau itu sampai lakukan dengan yang sebenar-benarnya tidak ndandak nih, tidak digawe nih, tidak nyontoh pada PKP-nya orang lain, sampai akan paham di sini nanti. Bagaimana suka dukanya membuat siklus itu berarti PTK juga penting. Ya. Itu implementasi dari PTK, didadekne PKP. Jadi di dalam PKP sampai belajar wah iki bijine kok kurang apik dengan menggunakan bla 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 misalnya siswa kelas ini dapat memperbaiki atau dan seterusnya itu dianalisis jadi laporan. Kalau ini nanti sampean tidak perlu nggawe laporan tapi sampean bendino dituki kasus nggih bener nggih. Jadi segala sesuatu pengetahuan mata kuliah yang terkait dengan pembelajaran. Pemone bahasa Inggris yo. Bahasa Inggris itu hanya pelengkap saja ya. Pelengkap saja karena di SD itu kan tidak kewajiban ya untuk mengajarkan bahasa Inggris. Tapi banyak juga sekolah-sekolah juga yang memberikan apa istilahnya ya itu juga bahasa Inggris ya itu boleh ya bisa saja itu ya. Jadi antara lain materi pendukungnya yang sudah disebutkan temanmu tadi dan sebetulnya masih ada juga yang belum disebutkan tapi saya harapkan sampean memahami. Oke, terima kasih. Kemudian saya lanjutkan. Nah, terus yang nomor 2, tugas atau soalnya dalam bentuk permasalahan, kasus-kasus dan pertanyaan, serta permasalahan yang diangkat dari masalah nyata pembelajaran. Jadi masalah yang dihadapi oleh guru setiap hari. Kadang-kadang masalahnya luas secara umum, kadang-kadang juga khusus. Walah cah kuwi kok janji wayah bahasa Indonesia kok mesti ra mlebu atau matematika kok ra mlebu, mau enek kok terus renek. Nah, ini juga bisa nanti dipakai sebagai permasalahan, ya, permasalahan. Seperti itu contohnya. Sehingga nanti dengan adanya ketentuan seperti ini, nanti fungsinya apa? Untuk melatih ya dan menguji mahasiswa agar dapat berpikir komprehensif. Berpikir komprehensif itu berpikirnya tingkat tinggi ya, yang tidak hanya sekedar berpikir. Sedangkan kalau saya yakin kalau mahasiswa ini dari BI pengetahuannya mesti sudah luas ya, baik itu diperoleh dari dulu belajar di bangku kuliahnya ataupun pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh pada waktu mengajar di SD. Nah, terus saya lanjut menguji mahasiswa agar dapat berpikir komprehensif berdasarkan teori dan praktek yang telah diikuti selama menempuh perkuliahan. Jadi yang sing tak cerita memang diaplikasikan ya. Terus lanjut. Tujuannya TAP di sini yaitu untuk mengukur penguasaan kompetensi akhir mahasiswa. Kompetensi yang dikuasai itu bagaimana?
yaitu melalui ujian yang menuntut mahasiswa mengaplikasikan pengetahuan, knowledge, sikap afektif, kemudian keterampilan psikomotor yang diperoleh dari berbagai mata kuliah dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran secara komprehensif. Yang jelas ini loh, sampean kudu iso memecahkan permasalahan yang ada di kelas sampean sendiri. Tidak gampang untuk memecahkan masalah terus baik ini tidak, harus ada bentuk analisisnya ya, mencari rumusan masalahnya kayak PTK gitu ya. Oke. Saya lanjutkan. Wis rasa ya. Kita lanjut. Nah, ini lanjut kepada contoh kasus. Kasusnya kedawan makanya cilik-cilik. Sebelum kita membahas ini, saya ingin tanya dulu kepada mahasiswa supaya nanti bisa memahami, mengingatkan saja karena sudah dipelajari. Oke, sekarang saya tanya mahasiswa, tugasnya pokok guru neng kelas kuwi apa? Dalam pembelajaran itu tugas pokoknya apa? Ada 3, wes minimal aja diambil 3. Siapa yang bisa? Tugasnya pokok, sampean guru-guru loh yo. Wes mulang toh ini semuanya. Halo? Sampun Ibu. Pun alhamdulillah. Berarti tahu tugas pesakjane dilakoni. Tapi tidak tahu maknanya. Makanya harus tahu maknanya apa ya dan apa ya kira-kira tugasnya pokok guru yang terkait dengan pembelajaran itu apa? Sampai lek bu kelas nanya apa kuwi? Kalau masuk kelas itu ingin memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan informasi terbaru pada siswa, Bu. Menyampaikan atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa ini jenenge apa, Mbak? Yang tadi mengajar. Iya, mengajar. Mbak siapa ini tadi? Sita, Bu. Mbak Sita. Oke. Ini ya. Jadi salah satunya mengajar. Sebelum mengajar, kita sampai langsung besok jadwalku kelas 3 jam pertama bahasa Indonesia wis budal, pokoknya roh bahasa Indonesia budal. Apakah seperti itu? Harus bagaimana? Membuat RPP dulu, Bu. Merancang pembelajaran. Membuat RPP. Ini Mbak Sita ya. Membuat RPP. Membuat RPP ini jenenge apa? Merencanakan, Bu. Merencanakan. Ini dhisik dhewe ya. Merencanakan pembelajaran. Merencanakan kuwi bukti fisiknya apa? Gawe RPP. Itu bukti fisik. Bukti fisik dari apa? Merencanakan. Jadi tugas pokok ini yang nomor 1 merencanakan. Merencanakan apa? Pembelajaran. Berupa apa? Nyusun RPP. Ingat, nanti sampean juga akan menguraikan RPP. Kalau saya tidak mau, kalau sampean sering mengikuti RPP nyilih, sering mengikuti RPP copy paste, gak akan bisa nanti. Ya, gak akan bisa. RPP ki enek pakemi, walaupun istilahnya sudah ada yang namanya kurikulum merdeka. Sampai terserah karepe gawe RPP ki piye sak lembar, malah dulu pernah seperti itu ya. Boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi pakeme yo ojo ditinggalkan. Saya baleni neh. Tugasnya pokok merencanakan pembelajaran dengan membuat RPP. Yang kedua yaitu mengajar. Mengajar itu jenenge melaksanakan RPP itu. Ya. RPP ini diimplementasikan nenggone mengajar.
RPP ki patokane mulang kudu dibuka. Lek sampean ra ngerti isine RPP, sampean mulange mesti ngladur. Karepe dhewe saelinge. Tapi lek sampean paham RPP sing sampean buat itu, langkahnya saya harus begini. Lek mau ngajar mesti apik, hasilnya mesti istimewa. Tapi kebanyakan guru itu wes pokoknya teko neng kelas aku mulang matematika, wong pinter aku matematika, kerek. Hanya itu saja, tidak akan membuahkan hasil. Walaupun sampean pinter. RPP kudu duwe. Paham maksudnya? Ya. Jadi jangan sampai RPP nyilih. Jangan sampai RPP copy paste. Apalagi tidak pernah dibaca. Wingko ora akan menjadi guru baik, muridnya tidak akan prestasi. Kalau gurunya seperti itu. RPP gawe dhewe, langkah-langkahnya dibuat sendiri. Langkah-langkahnya piye Bu Pakeming dibahas. Oke, seperti itu. Ini jane guru kebanyakan paling akeh gitu. Tapi ora untuk murid-murid UT. Kalau murid-murid UT luar biasa. So dewi-dewi. Kebanyakan yang sudah saya temui, yang sudah saya alami. Saya pernah, ya ini tidak pamer enggak, ya cuma pengalaman. Saya pernah karena saya mengalami, saya pernah menjadi kepala sekolah. Ya. Kemudian sebagai selaku kepala sekolah kan mesti gurunya pada waktu mau semester, awal semester kan ngumpulnya RPP ya. Kalau saya lihat satu-satu. Saya panggil Bu, iki RPP kuwi lekmu olehmu kondi. Oh, itu buatan saya sendiri oga, iki ora buatan sampean. Iki lho contone. Oh ning kene sampean ki lho wong pelemahan. Ngapain RPP-mu kok papar? Ya, iki satu sudah tampak. Kepala sekolahmu lho sopo? Kepala sekolahmu lho, lha iki kok iki padahal ini kepala sekolah sana tampak. Terus lagi, dek iki loh, neng Google persis plek seperti ini. Iya Bu. Terus like memulang piye, jajal iki karepe piye. Saya tanya, pernah saya bertanya ini, kok sampai nulis menggunakan apa ya? Ini istilah belajar alam tak ambang. Aku takon iki, sampean kok enek istilah alam tak ambang kuwi apa? Ternyata enggak tahu. Nggak tahu Bu, lah kok sampean tulis, sampean lek mulang terus piye kingko? Alam tak ambang itu apa? Ada yang tahu? Menggunakan alam tak ambang. Ayo, siapa sing ngerti? Mungkin sampean juga menemui itu. Gua ya alam tak ambang, bakno orang ngerti karepe. Apa itu alam tak ambang? Ya siapa bisa? Istimewa kalau bisa. Siapa yang bisa? Alam itu ya alam. Dunia ini ya. Tak ambang, tak ambang itu tak terbatas. Tak terkira. Maksudnya sumber belajar kuwi gawe semua alam yang ada di alam ini. Jadi belajar tidak harus di dalam kelas. Boleh di luar kelas, boleh di kebun, boleh di sawah, boleh di pasar, boleh di jalan. Nah, ini alam tak memanfaatkan alam tak ambang. Karena agak ngerti, wes ditulis kabeh alam tak ambang terus nenggone apa tuh ya? Nenggone lab. Sampai apa mulang iki neng lab delok endo. Mata pelajaranmu apa? Lah neng lab ki apa? Lah itu tidak disesuaikan di kabeh pokoknya di apa? Dirangkum di apa yang ada di Google wis dituangkan. Jangan. Jadi nanti saya sedikit banyak memberikan latihan sampean gawe RPP dhewe. Boleh karena sampean nanti kalau ujian termasuk gawe kuwi. Ya, ben iso dhewe insyaallah bisa, nggih. Terus sekarang saya lanjut dulu. RPP digawe dhewe ya, harus bisa. Diimplementasikan lek iso gawe RPP ini karena patokan, dipahami, mengimplementasikannya mesti bener. Saiki sing tak takok nih.
pada waktu mengajar, sampean waktu mengajar, itu ada berapa kegiatan yang sampean lakukan? Ada 3 kegiatan. Ya, jawab memang. Kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nggih, sapa namanya? Resti, Bu. Resti, ya. Jadi sampean harus tahu kegiatan awal atau kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Ini ada aturannya, apa yang harus diberikan pada awal, pada inti, pada penutup. Saya minta tolong, coba Mbak Dewi Irsalina Rukma mengajar enggak ini? Iya, Ibu. Iya, kalau iya saya tanya sekarang. Nggih. Apa yang penjenengan lakukan pada waktu mengajar pada kegiatan pendahuluan? Pada saat kegiatan pendahuluan, saya mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Lalu salam sapa, lalu saya absen satu persatu apakah ada yang tidak masuk ataukah masuk semua. Terus lalu apa itu namanya, kayak memancing siswa agar mau berpikir, mau apa ya namanya, memancing siswa untuk mau mempelajari bab selanjutnya itu loh, Bu. Apa ya namanya, sebentar. Afirmasi. Iya, afirmasi. Hah? Terima kasih untuk Apersepsi, Bu. siapa ya? Apersepsi, Bu. Coba Mas, Mas apa ini tadi? Oh. Denny, Bu. Ini ya. Memang benar yang dimaksud dengan Mbak Dewi tadi ya. Tapi begini nggih, kita harus paham, harus ngerti urut-urutan nih. Lek jam pertama salam. Perlu loh salam itu bentuk apa bentuk apa ya? Komunikasi ya. Supaya terjadi interaksi hati ini loh ya. Rasa ini harus itu kalau jam pertama, kalau jam ketiga ya masuk ya salam ganti pelajar ya ora. Jam pertama itu salam sapa. Kemudian dilanjutkan dengan absensi. Absensi tidak usah seperti saya tadi manggil satu-satu. Karena tadi panggil suaranya rametu. Tapi di kelas boleh tadi saya ada yang memberi contoh. Absen saya tidak harus manggil-manggil Bu ya. Terus piye? Misalnya begini. Ini jadi untuk sharing ya. Ayo, apa sehat toh semuanya? Ayo lihat kanan kiri. Temannya yang tidak ada siapa? Kemana? Nah itu saja sudah, yang tidak ada hanya misalnya hanya hadir semua sampai nurasa nyawangi nelu isto di Cawang hadir semua sudah cukup. Kalau ada yang Bu Anita sakit, ya, sakit apa? Lah itu bisa untuk komunikasi. Jadi tidak perlu kita harus absen satu-satu. Ya, terus saya tadi juga mengatakan, kalau saya tidak bisa tengoklah kanan kiri, ora iso toh sampai nengok kanan kiri ya misalnya, karena kita jarak jauh, mungkin komunikasinya sampai tahu itu hadir atau tidak. Selain melihat di sini juga bisa diomongi lewat SMS tuh. Tadi seperti Mbak Risti, masih rusak anunya, enggak nyambung speakernya, temannya tahu. Tapi kalau saya memang bisa aja melihat di sini bisa. Tapi kalau saya hanya melihat di sini tak takoni, misalnya Paradita menang, berarti kan gak enak walaupun muncul di situ tapi kan enggak ada orangnya. Mungkin dipasang tok terus bilang, wah ini metu tuku apa blonjo atau masak, lebih-lebih ini puasa ya, disambi masak, disambi ngomong. Karena saya itu tutorial itu saya sudah ada 20 tahun ya, jadi apa?
Ini malah saya pernah anak-anak itu ke rumah saya cerita, Bu tak nggak nih corona terus dulunya po corona terus ki tuh web terus lah terus enaknya tuh web itu apa? Enaknya ya bisa disambi Bu, kadang ya tumbas pupuk, kadang ya ke sana ngomong dan sebagainya. Ya bukan itu. Kalau sampai seperti itu apa yang diperoleh? Sampai sekolah golek apa? Golek ilmu toh? Golek ilmu apa golek biji ya? Itu perlu dipahami nggih. Berikutnya salam sapa, boleh absensi, terus doa dulu ya, doa, absensi, mungkin seperti itu. Bisa ditindaklanjuti tadi seperti mancing apa ya. Terus dikatakan tadi apersepsi. Nah, apersepsi ini piye to? Coba sing iso. Aja mancing ya, mempane mancing. Apersepsi gimana? Ya, siapa? Ama. Suryani. Ya, Mbak. Itu mengaitkan pembelajaran yang kemarin sudah dipelajari, jadi dikaitkan lagi untuk tujuannya apakah anak-anak yang dengan pembelajaran yang kemarin itu sudah paham. Kemudian dikaitkan dengan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini, seperti itu. Terima kasih Mbak Suyami. Memang persepsi itu mengkaitkan, menghubungkan ya. Mungkin materi yang sudah dipelajari yang kemarin atau kemarin lusa atau mengkaitkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa sebelum belajar materi yang akan dipelajari itu dikaitkan. Caranya piye? Bisa bertanya jawab. Boleh tanya jawab. Misalnya sampai narep mengajar tentang jual beli neng pasar. Sampean tanya jawab, ayo sapa sing kalau hari Minggu ibu ke pasar ikut. Oh saya Bu, misalnya. Terus apa yang dilakukan di pasar? Kan anak iso cerita. Nah, cerita. Sudah mengaitkan ini. Atau mungkin tentang tamasya. Tidak harus tanya jawab, bisa juga nyanyi. Misalnya kita akan mempelajari tamasya, lah kita yuk nyanyi bareng dhisik. Misalnya naik kereta api atau mungkin naik Dilman itu ya. Anak-anak gembira naik Dilman. Terus mau kemana tamasya dan terusnya dikembangkan sendiri. Bisa cerita. Gurunya cerita di rumah nih, lah nanti dikaitkan dengan materi. Ya, bisa cerita, bisa sosiodrama, dilut ae spontanitas. Ayo kowe dadi iki. Nek nang pasar, kowe dadi bakul ini, iki buke, iki anake terus piye? Komunikasi. Nah, ini dikaitkan. Jadi tidak harus materi kemarin, mungkin pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Wajib, guru wajib seperti itu. Karena apa? Anak menjadi termotivasi, tertarik untuk mau mengikuti pelajaran yang akan datang. Dilibatkan semua anak. Dan kalau ada pertanyaan anak keliru lek, jawab jangan sekali-kali salah. Salah itu, ayo sapa sing iso, enggak boleh. Ya. Ya oke, makasih, pinter. Tetap harus didukung coba siapa yang bisa menyempurnakan, bisa nambahi dan seterusnya. Karena apa? Dikatakan salah, sesuk neh moh ya untuk angkat tangan lagi. Ya, mam. Oke, persepsi. Terus kemudian bisa juga sampai tambahi dengan kalau sudah persepsi menyampaikan materi nih kalau kita belajar tentang ini boleh. Dan yang lebih penting lagi yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Tidak boleh lupa itu. Tujuan pembelajaran harus disampaikan. Kenapa? Supaya kita tidak kemana-mana. Tujuannya dapat menghitung keliling persegi, dapat menghitung luas persegi. Nah, berarti kita fokus. Siswanya juga fokus. Aku engko kudu iso ngitung kelilingnya persegi. Makanya memperhatikan. Aku engko kudu iso menghitung luas persegi. Nanti dalam pelajaran harus memperhatikan. Itu yang akan dilakukan pada waktu
kegiatan pendahuluan. Tapi ingat loh ya, waktunya hanya mungkin 10 menit. Nah, itu bagaimana guru menit waktunya? 15 menit, mungkin tidak panjang, waktunya hanya pendek. Harus dilakukan beberapa kegiatan seperti itu. Yes. Sekarang, sebelum saya lanjutkan, kegiatan pendahuluan ada pertanyaan kira-kira? Sampai mau ulang ya harus seperti itu ya. Nama. Ya, terima kasih. Nama Denny Adisantoso. Denny Adisantoso. Oke, Mas Denny, monggo. Iya. Saya biasanya melakukan satu hal yang belum ada. Pertanyaan saya, perlukah itu? Yaitu penyamaan persepsi. Jadi pengertian sejenis definisi dan sebagainya itu kadang-kadang saya terangkan di kegiatan pendahuluan. Nah, pertanyaan saya itu sebenarnya perlukah itu dilakukan karena ada referensi pembuatan RPP itu ada yang menyantumkan, ada yang tidak. Seberapa urgensinya penyamaan persepsi antara guru dan murid. Ya, terima kasih. Mas Denny mengajar di SD mana? SD apa SMP apa? SD Bulusari 2. Tarokan. Tarokan. Iya, wilayah Bandara. Nggih. Ya, terima kasih. Begini nggih. Kita itu pakem, namanya pakem itu kan garis besarnya. Nah, kalau guru itu mau inovasi, mengembangkan dan sekiranya itu sesuai dan lebih lebih nanti pada akhirnya hasilnya itu lebih baik, kenapa tidak? Boleh, enggak masalah. Apa harus ditulis? Lebih baik ditulis secara singkat karena apa? Kita itu karena RPP itu kan mulang harus dibuka loh nggih. Biasanya guru itu bar tanda tangan di kepala sekolah ya panggah ditutup ngono kuwi ae. Wis ditutup plek neng kelas ya panggah ditutup. Sampean harus buka apa yang saya lakukan. Namanya manusia kadang-kadang kelewatan. Ya dibuka, oh ya saya harus ini menyamakan tak tulis, kita tulis. Itu akan rinci terurut kita akan melakukan kegiatan itu juga akan urut terinci ya. Jadi kenapa tidak boleh ditambahi? Ini kan pakemnya itu kan garis besarnya saja. Monggo Mas, kalau menambahi wong namanya metode sampean ki bisa kok membuat sendiri metode. Itu berarti juga inovasi. Nanti kalau jadi sudah pegawai misalnya sudah jadi guru PNS kan butuh juga kita membuat inovasi itu untuk kita kembangkan. Kalau dulu sekarang katanya kenaikan pangkat itu 4 tahunan atau balik seperti dulu. Kalau sebelumnya kan kita itu mempunyai kewajiban sebagai guru itu membuat inovasi. Nah, inovasi nanti ada penilaian sendiri. Jadi kalau membuat metode terbaru, nah, kita buat istilahnya semacam koyok semacam koyok laporan gitu ya. Di sini intinya mediane jenenge iki yang menciptakan sopo jenenge sampean, bahannya ini untuk materi pelajar. Ini nanti ada nilai tersendiri bagi guru nanti. Jadi kita itu sebagai seorang guru harus jangan berhenti manut pakem tek, tapi boleh berinovasi. Kalau itu memang hasilnya akan lebih baik. Berinovasi tapi hasilnya karu-karuan ya jangan. Ya tentunya inovasi yang positif yang menghasilkan lebih baik lagi. Bagaimana komunikasi dengan siswa. Oke, Mas Denny, jadi bisa dilanjutkan ya, bisa dilanjutkan. Akan lebih baik kalau ditulis secara singkat saja supaya apa? Kita itu pada waktu mulang opo yo bariki oh ini. Kalau jangan menganggap kalau guru itu membuka RPP itu gurunya wah guru gak pinter. Sing pinter itu guru sing tanpa melihat buku langsung. Justru itu tidak baik. Yang baik itu harus
pedomannya itu dibaca, selalu dibuka setelah ini sehingga runtut. Gitu nggih. Saya pun juga duwe RPP ku duwe. Sampeyan buka saja di si layar itu ya. Di situ ada ratsat, ada. Walaupun ya kalau yang di situ yang munggah itu adalah dari UT Pusat. Kalau saya punya sendiri juga. Sesuai dengan apa yang saya maksud. Karena di situ di si layar itu materinya apa? Ini loh materi yang untuk presentasi itu saya kurang pas, makanya saya membuat sendiri. Oke. Saya kembangkan sendiri, oh enggak masalah, yang penting tidak menyimpang, menurut ya. Kita kembangkan, sampai juga boleh seperti itu. RPP, monggo, enggak apa-apa. Ngaten nggih Mas Denny nggih. Ada pertanyaan lagi? Pokoknya dicekel, pendahuluan itu yang harus saya lakukan. Boleh ditambahi, monggo. Tapi jangan lupa jamnya ya, waktunya. Jangan sampai melebihi. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Berarti sudah paham ya yang namanya pendahuluan? Ya, wes, saya lanjut sekarang kepada kegiatan inti. Sebelum saya sampaikan kegiatan inti, sampean harus ingat bahwa strategi untuk kurikulum sekarang ya, yaitu dari kurikulum 13 yang sekarang dikembangkan lagi jadi nenek merdeka, belajar dan sebagainya, itu strategi yang digunakan itu menggunakan student center. Student center itu berarti murid sing aktif dadi pusat, ojo gurune. Nah, karena student center, carane piye kuwi? Langkah-langkahnya ada langkahnya, ora ngawur karepe dhewe ya. Siapa yang bisa menyebutkan wis garis besarnya? Tidak harus 5 langkah, tidak, pokoknya garis besarnya saja bagaimana untuk melaksanakan kegiatan inti. Siapa yang bisa? Saya tunjuk. Ya, Bu, ditunjuk saja. Ditunjuk saja ya. Tapi ajane iki ya iso kabeh lho ya. Cuma iki sik urung wani. Aku wedi lek salah, ora usah wedi, salah wedi-wedeni ya. Mbak Maria. Maria Ulfa. Nggih, Bu. Nggih. Apa yang Anda lakukan? Student center. Oke. Nggih, Bu. Mungkin yang pertama kita meminta siswa untuk mengamati. Kalau biasanya kan di awal itu disediakan gambar, nggih. Mungkin anak-anak disuruh mengamati suatu gambar. Nah, gambar itu tentang apa? Nah, silakan meminta anak-anak untuk mengamati seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu menanya. Setelah anak-anak mengamati, kita bertanya kepada anak-anak, itu tentang apa? Seperti itu. Gambar yang di situ itu tentang apa? Nah, ketika sudah bertanya, kemudian yang nah, setelah menanya, kemudian mengeksplorasi. Jadi kita, kenapa Bu namanya? Mengeksplorasi dari yang diketahui anak-anak. Jadi setelah menanya ke anak-anak, kemudian lebih dikembangkan lagi, lebih mendalam seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kok meneng ya? Enggak ada suaranya. Nggih, Bu. Kemudian setelah itu mengaplikasikannya, mempraktekannya. Setelah tadi mengamati, kemudian bertanya, kemudian mengeksplorasi, kemudian anak-anak
harus mengaplikasikannya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian yang terakhir evaluasi. Terus? Mengevaluasi dari apa yang sudah dipelajari anak-anak pada materi yang sudah disampaikan oleh guru, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Ada beberapa hal yang harus dilakukan pada kegiatan inti. Ya. Yang pertama tadi Mbak Maria menyampaikan bahwa kegiatan inti itu yang pertama itu adalah mengamati. Mengamati ki piye to maksudnya mengamati itu? Sebentar. Mengamati di sini, sampai jangan membayangkan bahwa mengamati itu harus dikai sesuatu yang harus dilihat, diamati, tidak harus seperti itu. Ya, tapi tadi contohnya amati misalnya ki barang amatono boleh, tapi perlu diketahui memang yang pertama itu siswa harus mengamati dulu. Untuk apa toh kok mengamati? Untuk menemukan konsep materi itu, konsepnya harus ditemukan. Mengamati itu tadi saya katakan tidak harus didelok dan sebagainya, enggak. Bisa melalui pendengaran. Tapi Ibu mengamati melalui pendengaran. Misalnya disetelkan cerita atau musik, ya musik nanti atau gurune cerita, membacakan suatu cerita itu pengamatannya dengan pendengaran. Misalnya gurunya membacakan cerita tentang bawang merah, bawang putih. Nah, setelah didapatkan konsep cerita itu, dilanjut dengan bertanya, apa yang kamu peroleh tadi? Sopo ae neng kono yang menjadi pelakunya sopo? Oh, bawang merah, bawang putih, Ibu Tiri misalnya. Sing jahat sopo? Terus terjadinya di mana, kapan terjadinya, dan seterusnya. Itu anak sudah dapat konsep. Gurune ora perlu ngurang nenek sitok. Apa gak boleh Bu diterangkan? Boleh-boleh saja, tapi hasilnya lebih maksimal kalau menggunakan cara seperti ini. Jadi mengamati dulu. Baru mengamati, baru diberi pertanyaan. Mengamati untuk apa? Mendapatkan konsep. Bisa mendengarkan, bisa melihat, bisa membaca. Pengamatan itu tidak harus melihat, membaca. Misalnya sampai mengajar tentang membaca apa gitu yang menjadi teks, nanti pada akhir pelajaran siswa dapat menjawab pertanyaan yang ada di teks. Jangan sampai langsung, Cah buka halaman sekian, itu nomor 1 sampai nomor 5 dikerjakan, tidak seperti itu. Teksnya dibaca dulu dalam hati. Beri waktu 10 menit atau 15 menit. Lek wis bocah ditakoni. Misalnya cerita bawang merah, bawang putih tadi. Ayo sopo judulnya apa? Bang apa ya? Terus sopo pelakune? Yang jahat siapa? Terus Ibu tirinya namanya dan apa yang dilakukan, kejahatannya apa? Anak sudah dapat konsep di sini. Sudah guru dengan bertanya itu guru akan paham, oh tiba seperti itu. Anak menguasai, dan siswanya pun juga oh ini ya, konsepnya lebih jauh lagi seperti ini. Tuh, dari hal, jadi jangan lupa nanti harus istilahnya konsep itu harus diperoleh di situ dari pengamatan. Lewis diperoleh, dijajal, ditakoni. Tenanan ora lek mengoleh oleh konsep tadi. Nah. Terus yang ketiga tadi
yaitu mengeksplorasi. Ini aja ya. Saya buat 4 saja diperhatikan. Yang pertama observasi pengamatan tadi. Jadi misalnya bisa berupa gambar. Misalnya gambar peta atau gambar apa dipasang wes diamati kuwi gambar opo. Dianu nggih diamati, diberi waktu. Nanti pertanyaan apa yang kamu lihat di situ? Itu gambar Garuda. Meng piro buntute piro jumlahe. Bulunya ini berapa jumlahnya? Menghadap kemana? Ini juga termasuk salah satu pengamatan ya. Terus setelah mengamati tadi kan bertanya ya. Bertanya yang ketiga itu mengumpulkan dan mengasosiasikan. Mengumpulkan memang loh apa yang namanya perolehan konsepnya tadi dengan cara apa? Mengumpulkan di sini maksudnya anak-anak mulai mengasosiasikan ya atau bisa dikatakan menalar, bisa ada yang mengatakan seperti itu anak-anak diberi tugas, mulai diberi tugas di situ. Boleh dalam bentuk tanya, boleh dalam apa percobaan dan lain-lain, boleh LKS, boleh individu, boleh kelompok, dikerjakan. Ayo diskusi. Setelah itu diskusi. Karena tadi mengarang ceritanya ya, mengarang. Wis dikai contoh mengarang ini, wis diwacakne, wis dikai pertanyaan, sekarang diberikan apa ya jenenge pertanyaan-pertanyaan, judul itu bagaimana, gaene kerangka itu bagaimana dan seterusnya. Di situ muridnya diskusi. Lek wis dadi, langkah berikutnya mengkomunikasikan ya. Mengkomunikasikan itu dalam arti lek wis dadi itu dilaporkan, dikomunikasikan dengan teman yang lain. Presentasi. Iki loh hasilnya kelompok 1. Nanti harus ada tanya jawab dalam presentasi tadi. Ini lebih untuk menguatkan lagi ilmu atau konsep yang telah diterima. Jadi 4 itu, ya 4, 5 boleh ya 4. Yang prinsip 4. 1 pengamatan dengan cara tadi, yang kedua menanya apa yang diamati ditanyakan, yang ketiga memberikan tugas yaitu mengkomunikasikan ya, mengkomunikasikan dan mengasosiasikan. Ini nanti prinsipnya memberi tugas. Boleh dalam bentuk apa? Percobaan, boleh LKS, boleh KI pertanyaan, ya tugas, boleh kelompok, boleh individu. Setelah itu hasilnya dikomunikasikan, dilaporkan, dipresentasikan. Sampai coba itu, nanti muridnya sampai lebih baik itunya. Dipresentasikan. Jadi jangan sampai nomor 1 ditulis jawabannya betul, nomor 2 betul, murid orang ngerti. Tapi kalau jawabannya dipresentasikan, kemudian ada bentuk lagi tanya jawab, itu anak akan lebih memahami. Okay. Akan lebih memahami, akan lebih mengerti, memperoleh ilmu yang digoleki dhewe iki mau. Itu adalah langkah-langkah kegiatan inti. Wes, paham? Paham ya? Berikutnya yaitu kegiatan penutup. Apa yang Anda lakukan dalam kegiatan penutup? Apa yang Anda lakukan? Saya tunjuk aja. Nadetia Larasati. Ya Bu, untuk kegiatan penutup, yang pertama bisa menyimpulkan materi pembelajaran, kemudian memberikan umpan balik, kemudian melakukan penilaian, dan dari penilaian itu dilakukan tindak lanjut seperti memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Oke, terima kasih, pinter ya. 1 di dalam kegiatan penutup itu menyimpulkan. Sing menyimpulkan sopo? Ya guru karo murite, aja murite langsung kon nyimpulne kon ngerangkum tapi bersama-sama. Nanti kalau ada yang kurang benar
Membenarkan, diluruskan. Menyimpulkan atau merangkum juga boleh. 1. Setelah itu memberikan tugas. Atau bisa juga tugasnya waktunya tidak nutut. Itu bisa pertanyaan, beberapa pertanyaan secara lisan kepada beberapa muridnya. Sambil mengetahui sejauh mana materi dikuasai oleh siswanya. Ditelok sakmene persen sudah berarti wis memenuhi. Nah, dalam pertanyaan jawab kan mesti enek sing salah, enek sing rung bener, urung sing patek bener. Nah, itu diberi umpan balik. Seharusnya seperti ini. Ini ya diberi umpan balik. Baru diberi tindak lanjut. Ya. Tindak lanjutnya bisa berupa remedi, bisa juga pengayaan, bisa juga PR, terserah gurunya. Itu langkah-langkahnya dari kegiatan apa tadi? Pendahuluan, inti, penutup. Siapa yang bertanya? Pinter-pinter wis dadi guru berpengalaman ini ya. Ada pertanyaan? Sampan kalau mau mengajar juga seperti itu langkahnya? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, bagus dilanjutkan dan disempurnakan lebih baik lagi, nggih. Kalau sudah itu menguasai kok gampang, TAP itu gampang. Saya lanjutkan. Lanjut, nggih. Kalau sudah mengerti, sekarang tadi sudah saya sampaikan bagaimana mahasiswa harus mencari atau mencari informasi rinci. Tadi saya katakan informasi rinci itu informasi yang pokok. Tetapi walaupun rinci pokok itu jangan mengurangi makna daripada kegiatan pembelajaran tadi. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Sama seperti sampean itu supervisi ya. Supervisi, enak kepala sekolah supervisi atau pengawas atau guru senior yang sedang supervisi itu mesti membuat catatan. Catatan itu podo karo informasi rinci. Dicatat sih, gurune Bu Anita mengajar kelas 5, mata pelajarannya IPA, terus pokok bahasanya ini. Terus di awal pelajaran kegiatan inti, guru misalnya pakai salam, doa, absen, terus ketiga dan seterusnya. Hanya itu saja. Kalau ini kan cerita, jenenge kan cerita ini. Yang ini saya tampilkan ini. Tapi kalau informasi rinci itu dari cerita ini, dari pengamatan cerita ini sampai poin-poin intinya apa saja. Jadi seperti ini. Misalnya paragraf 1 dituliskan Bu Anita pagi ini mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 SD Kayen Kidul dengan materi mengarang. Nah ini kita pecah kalimatnya ya. Bu Anita mengajar langsung ini bahasa Indonesia kelas 5. Terus materinya mengarang. Nomor loro, nomor 1 itu, nomor 2 itu. Terus berikutnya Bu Anita telah menyusun RPP dengan baik. Metode yang dipakai adalah tanya jawab, diskusi kelompok, dan pemberian tugas. Media pembelajarannya teks, contoh karangan. Nah ini bisa kita pecah jadi beberapa kalimat. Misalnya Bu Anita atau guru menyiapkan RPP. Terus guru menggunakan metode bervariasi. Gak usah disebutnya siji-siji. Guru menggunakan
media teks contoh karangan ya. Itu adalah informasi rinci. Nanti mahasiswa membuat informasi rinci dari misalnya paragraf 1 sampai terakhir, dipilih informasi rincinya yang mana. Jadi lek perlu gak usah seperti misalnya nanti saya lanjutkan kemudian pada di sini ditulis media pembelajaran pada kegiatan awal. Loh, boleh itu pada kegiatan awal lagi ditulis di situ di atas tadi apa? Itu persiapannya. Guru itu sebelum mengajarkan mesti dipersiapkan. Oh, saya akan mengajar tentang apa ya? Peta. Berarti saya harus membawa ini, misalnya medianya global atau peta atau apa. Kemudian saya nanti metodenya seperti ini sesuai dengan RPP ya, karena RPP sudah disiapkan. Jadi itu persiapan. Seperti saya mau tutorial ya tak siap nih, absennya tak siap nih, apa satratnya ada, terus kemudian apa lagi jenenge, saya menggunakan medianya PowerPoint ini sudah siap. Jadi persiapan itu sudah ada. Nah, kegiatan awalnya gurunya yang pertama pada kegiatan awal guru menyampaikan persepsi. Siapa yang pernah menulis sebuah karangan? Tanya jawab tentang materi yang akan dipelajari. Misal, siapa yang tahu langkah-langkah dalam menyusun dan seterusnya. Dan berikutnya, kemudian guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, kalau ada seperti ini cukup sampai ngene satu, guru menyampaikan apersepsi. Apersepsine opo gak usah ditulis. Pokoknya menyampaikan apersepsi. Terus guru selain apersepsi tadi guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya sudah. Ngono kuwi ae untuk informasi rinci paragraf 1. Bu Anita mengajar bahasa Indonesia di kelas 5 SD. Cukup itu aja. Terus materinya ini. Terus menyiapkan RPP, guru menyiapkan RPP. Guru menggunakan metode bervariasi, nah ya. Terus guru menggunakan media apa itu. Terus kemudian guru menyampaikan apersepsi, terus terakhir guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Gitu. Nah, itu dinomori nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kok wakeh Bu ya memang oke, kalau bisa ya banyak-banyaknya. Tapi ora usah ditambah-tambahi. Jadi lek neng kono ora enek ya ora usah nulis ya, misalnya aku di situ tidak ada RPP terus sampean mengada-ngada RPP disiapkan di sing muni RPP disiapkan. Di situ kan tidak ada tulisannya RPP. Jadi yang ada di sini aja kita rekam, kita singkat, jadikan informasi rinci. Ada yang bertanya tentang informasi rinci? Halo? Tidak ada. Luar biasa nggih. Saya lanjut ke paragraf 2. Dibaca, saya beri waktu 5 menit. Nanti untuk saya tunjuk menyampaikan informasi rinci dari paragraf 2. 3 menit kok 5 menit kesuwen. 3 menit. Baca. Tiga menit saja. Digoleki informasi rincine sing ndi ae.
Cari inspirasi baju hari raya pakai filter pakai. Yes, sudah kira-kira sudah ditemukan? Sudah ditemukan belum? Yes, coba saya tunjuk ya. Satu kalimat saja. Saya tunjuk. Nazilia Ayuni. Bentar Bu, masih iqomah masjidnya. Usahakan. Oke. Yang pertama itu guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai langkah-langkah menyusun karangan. Kemudian guru mendengarkan karangan yang disampaikan, siswa mendengarkan karangan yang dibacakan guru. Yang ketiga, siswa menyusun kerangka karangan. Kemudian guru membagikan karangan secara acak-acaknya. Kemudian siswa menyusun kalimat menjadi kalimat, kemudian siswa menyusun kalimat acak menjadi karangan yang utuh. Kemudian siswa membacakan hasil kerja kelompoknya. Kemudian siswa menyusun kerangka karangan menjadi karangan yang utuh. Terus guru melakukan umpan balik. Oke, coba kita lihat bersama. Oke, terima kasih. Saya tak tulis Mbak Maisila. Oke, terima kasih. Yang kedua, paragraf kedua, yang jelaskan ini ya, kegiatan inti guru dan siswa bertanya jawab. Terus rasa mengenai langkah-langkah menyusun kedawan bertanya jawab atau mengenai materi, ya kena guru. Ini sebelumnya seharusnya guru membacakan karangan, siswa ini mendengarkan terus bertanya jawab yang terkait dengan bacaan. Oke. Terus baru guru membagi karangan, langsung aja siswanya mengerjakan tugas yang diberikan atau yang dibagikan oleh guru, yang diberikan oleh guru boleh. Yang penting itu tidak mengurangi makna, tidak usah panjang-panjang ya, singkat tetapi padat ya. Jadi kita nanti bukan menganalisis tentang isinya, tetapi terutama langkah-langkahnya. Terus kemudian siswa membaca hasil kerja kelompok.
Siswa menyusun kerangka karangan, tidak ya. Terus ya menyusun kerangka karangan, terus membuat simpulan dari materi, membuat simpulan materi. Ya sudah, itu aja. Untuk berikutnya ya sama ya. Jadi misalnya pada kegiatan penutup siswa dan guru menyimpulkan, ya itu dibuat begini aja. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang sudah dipelajari, boleh seperti itu ya. Terus guru dan siswa menyusun karangan secara individu, apa itu secara individu, ya wes ngono ya. Kemudian mengembangkan menjadi karangan wis rasa didawa-dawa. Kemudian guru ngono dilihat toh, gurune duduk di kursi mengerjakan pekerjaan di laptop, ya itu wis ngono tok ya, sampai dengan seterusnya. Itu nanti yang namanya informasi rinci. Jadi informasi rinci itu yang jelas informasi yang pokok dan membuatnya singkat, diberi nomor sebanyak-banyaknya. Kemudian yang perlu diingat juga, jangan seperti cerita duwowo rakaruan, jangan ya. Ya seperti itu saja. Tapi kadang-kadang juga menanyakan begini, apa metode yang digunakan pertanyaan itu nanti. Metode apa? Yaitu baru dijawab di situ. Oke, tuh. Terus yang berikutnya nomor 2, mahasiswa harus bisa ini mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan daripada pembelajaran. Kekuatan itu adalah sesuatu yang dikerjakan sesuai pakem. Misalnya dari paragraf 1, guru menyiapkan RPP, itu kekuatan. Ya. Guru menggunakan metode bervariasi, kekuatan. Guru menggunakan media apa, kekuatan. Guru menyampaikan persepsi, kekuatan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kekuatan. Tapi misalnya tujuan pembelajarannya rata tulis, sampean boleh memberikan, guru tidak memberikan atau tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, itu ada kelemahan. Misalnya gurunya Rangga RPP, yaitu kelemahan, guru tidak menggunakan RPP. Guru tidak menggunakan media. Oke lho, guru itu sekarang itu ya mulangnya ya pokoknya mlebu kelas orang nggawa media. Padahal media itu kembali pada alam taambang tadi. Media sumber itu alam taambang, menggunakan alam yang tidak terbatas. Ini bisa digunakan. Ya, monggo untuk digunakan itu, ditindaklanjuti. Jadi hal-hal yang tidak ada atau yang tidak tertulis tenggone pakeme tadi yang saya sampaikan, yang ini ya, yang pakeme itu tidak tertulis atau tidak dilakukan oleh guru, berarti itu adalah kelemahan. RPP kelemahan, metodenya hanya ceramah, kelemahan. Tidak menggunakan media, kelemahan. Terus kalau sampean melihat dari cerita ini, coba lihat paragraf 3. Boleh ono kelemahannya di mana di situ? Paragraf 3. Paragraf 3. Siswa Siapa ribut yang ya? bisa? Saya Bu. Siswa ribut. Ya, Suryani. namanya? Ya. Suryani. Suryani. Yes. Siswa ribut, kemudian ya oke, boleh apa nih? Guru lebih fokus sendiri dengan laptopnya sehingga tidak mengecek siswa ketika mengerjakan.
Sampeyan rasa wowo ngono kuwi. Gurune duduk, mengerjakan ngono wis, apa sing enak ning kono tulisan. Lah ditakoni alasane alasannya ya. Kalau ditanya tidak usah gawe kalimat dewe ya, yang ada di situ diambil aja. Gurunya duduk di kursi dengan kursi guru atau duduk dengan mengerjakan tugas atau mengerjakan sesuatu pada laptop wes itu duduk. Lah nyapa kok itu kelemahan? Kalau saya tanya begitu sampai jawabnya bi. Kenapa itu sampai katakan kelemahan? Sama dulu nih kayak apa? Ayo. Karena guru tidak menjalankan tugasnya. Sopo jenenge sapa Mas sopo? Denny, Bu. Laki-lakinya cuma saya. Oh, laki-lakinya hanya satu lah, nggak ganteng dewe ya. Ada satu lagi tapi kecelakaan. Oh, kecelakaan. Nggak ikut berarti? Ya, hari ini nggak ikut. Namanya? Kan ada yang namanya siapa yang tidak ikut tadi? Sebetulnya Rahmat Hidayatullah. Masih di rumah sakit atau nemen enggak? Mudah-mudahan dengan segera sembuh ya. Kalau foto yang dikirim saya kayaknya sih parah, tapi istrinya bilang tadi pagi sudah. Kapan Mas kecelakaannya? Kayaknya hari Jumat. Hari Jumat kalau ya. Dari cerita istrinya. Sepeda motor apa mobil? Sepeda motor. Sepeda motor. Oke, kita doakan ya teman kita. Mudah-mudahan segera sembuh, bisa kumpul kembali dengan kita. Rahmat Hidayatullah, mudah-mudahan segera sembuh, bisa gabung lagi dengan kita. Amin. Oke, terima kasih. Jadi kurang ya berarti Rahmat Hidayat itu sakit ya. Terus yang Mbak siapa tadi Mbak Yeni ada ndak? Enggak kayaknya. Iya. Kursi. Ini Mbak Yeni ini ada. Yeni. Ada ya. Terus tadi kayaknya izin kegiatan keagamaan. Mas Denny tadi telat ya sampai Mas. Iya Bu, telat. Nah, pokoknya yang penting toko Mbak Indra Justiningse ada ndak? Hadir Ibu. Berarti yang tidak hadir 2, 1 sakit izin ibadah nggih. Ya terima kasih piye Mas Denny mong piye? Ya kalau menurut saya sih karena guru tidak menjalankan tugasnya, itu kelemahannya. Harusnya bagaimana? Tugas pokok guru kan salah satu yang saya tahu ya cuma 3 ya, menjaga, membimbing, serta membantu. Nah, di situ guru tidak menjaga, tidak membantu, dan tidak membimbing. Gini, nggih. Kelemahan tadi sudah betul nggih. Kelemahan tadi sudah disampaikan bahwa gurunya duduk mengerjakan sesuatu di laptop itu kelemahan. Mengapa dikatakan kelemahan atau alasannya apa? Ya guru sebagai seorang guru kalau memberi tugas itu jangan dilepas, tetapi guru itu harus puter, ya, harus memberikan bantuan bimbingan, pengarahan sama dengan Mas Denny tadi ya, diberikan bimbingan, pengarahan sehingga di dalam mengerjakan itu tertib, anak-anak tidak rame. Itu kan dilihat gurune lungguh ya anak-anak rame, enek sing ngomong-ngomongan, enek sing buka-buka buku, enek sing apa itu? Letak nih kepala di bangku. Itu kan akibat tidak ada perhatian dari guru, akibat gurune lungguh mau. Maka kalau menjadi seorang guru memberi tugas itu kewajiban guru berkeliling untuk memantau, untuk memberi bimbingan kepada siswanya. Ya. Jadi kalau dibiarkan bocah wis ra iso ya wis akhirnya
ngantuk nih atau omong-omongan dengan temannya asik. Oke, terima kasih itu nggih. Terus kemudian hasilnya juga tidak memuaskan. Kalau dibaca sampai lihat itu bahwa hasilnya hanya 3 anak yang mengerjakan. Yang lainnya enek sing blas urung nulis, ada yang hanya nulis sedikit. Ini juga termasuk kelemahannya. Hasilnya tidak maksimal, hasilnya kurang baik, hasilnya tidak baik, ini kelemahan. Jadi nanti mahasiswa insya Allah iso ya boleh informasi rinci, boleh kelemahan. Nanti saya beri apa? Saya beri bahan untuk diskusi. Kalaupun nanti dikerjakan bersama-sama monggo, tetapi tidak boleh sama persis. Karena saya mengatakan lebih-lebih ini ya, yang namanya TAP itu jawabannya kabeh benar. Semuanya benar. Karena apa? Disesuaikan dengan muridnya sekolah masing-masing. Kan cara menyelesaikan masalah kan tidak sama. Ya toh? Nah itu, tetapi kalau itu nanti nggak boleh informasi rinci atau kekuatan kelemahan itu harus yang ada di tag, jangan keluar dari situ. Ya, misalnya sampai nggak kelebihan guru warang dewe pokoknya ya, guru misalnya begini. Guru misalnya ya tidak di situ misalnya tidak saya munculkan RPP. Guru tidak membuat RPP, sama salah lek ngene iki. Kalau di situ tidak dimunculkan guru tidak menyiapkan RPP, ya jangan ditulis. Yang ada saja di situ informasi rinci itu ya. Yang ada saja di situ yang ditulis. Jangan gaya ngarang dewe. Lo bagaimana Anda tahu kalau tidak RPP lah tidak ditulis lah, tidak ditulis tapi kan tidak ada petunjuk bahwa itu tidak bawa RPP. Tidak ada. Jadi yang ada di situ saja yang sampean buat kalimat yang sederhana tetapi tidak mengurangi arti. Kalau kekuatan apa yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan karakteristik atau pakemnya RPP, monggo itu jadi kekuatan. Kalau tidak sesuai dengan RPP, ya seperti tadi, muridnya dikongkon kerja kelompok, kilo LKS, garap, terus gurunya metu. Nah ini kelemahan. Guru tidak memberikan bimbingan karena gurunya keluar tadi. Pada waktu mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan secara kelompok, ditinggal. Tinggal neng warung sih cah. Nah, bakno neng warung ya, muridnya balik les, bocahnya gelut. Lah ini nanti jadi masalah. Gurune sing kena ini nanti. Bocahnya akhirnya ditinggal gelut. Atau mungkin ditinggal melayu-melayu tiba tangannya cuklek. Lah ini hati-hati nggih. Tanggung jawab kita itu luar biasa. Panggah salah, dadi guru panggah salah. Panggah disalah nih aja nih ora salah. Salah saya mengatakan guru itu salah ndak. Panggah disalah nih. Api elek yo panggah elek. Beneran yo panggah. Nah, itu kalau ada apa-apa seperti itu. Jadi jangan sampai meninggalkan siswa ya di luar kelas. Kalaupun terpaksa siswa itu harus diberi tugas yang sekiranya sibuk yang nanti tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya ditinggal di wes ini garap nomor saja. Ini nanti dikumpulkan tak biji lah. Anak itu mesti otomatis mengerjakan. Okay. Tapi kalau secara tanpa diberi tugas, tanpa diberi tanggung jawab, anak nanti lari-lari, tiba atau gelut, nah ini nanti menimbulkan masalah lagi. Selain tidak efektif, tetapi yang jelas akan menimbulkan masalah. Nah, itu sementara apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait materi yang saya berikan. Adakah yang ditanyakan? Sudah paham, nggih? Ya. Insya Allah. Insya Allah, nggih. Nanti kalau mungkin dipikir-pikir, aku kayaknya kok gak ngerti, monggo lewat WA grup atau japri ke saya siap membantu. Oke.
Jadi tidak usah sungkan, tidak usah khawatir, saya siap membantu. Oke. Sementara sampai jam kelas berapa toh nggih? Wis pas niki. Wis Didik, enggak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini membawa manfaat, membawa berkah buat saya, buat sampean semuanya, dan nanti bisa diimplementasikan di sekolah, hasilnya ujian ya apik, ya itu harapan saya. Amin. Terus kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, apa yang saya sampaikan tidak mengenakan, ada salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Saya akhiri sampai di sini. Sampai bertemu minggu depan dengan nanti saya memberikan tugas. Insya Allah nanti malam kalau tidak besok pagi ya. Karena boleh anak gue bengi ya besok pagi. Itu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin. Aduh,